Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Apa kabar Anda di awal pekan pagi ini? Wah, saya tuh senang banget kalau udah hari Senin. Ini jujur loh, nggak bohong ya. Iyalah, senang banget dong, karena kita kan beribadah untuk bekerja untuk ibadah ya. Jadi tambah manfaat terus buat semuanya. Dan kita kembali lagi dalam Smart Motivation di Smart FM Network. Saya Alina Mahamel, hadir kembali untuk Anda untuk Senin pagi ini selama 1 jam ke depan. Saya bersama the one and only theocentric motivator, sales training expert and performance consultant dari Capson Consulting. Ada Pak Eloy Zaluku. Apa kabar? Kok liatin aja sih dari tadi saya jadi grogi. Cantik sekali. Amin ya Allah, makasih ya. Baik, selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Sehat banget. Sehat banget ya. Lancar dan semua ya. Lancar semua, alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi kita akan kembali menginspirasi Indonesia. Amin. Gitu ya. Dan Smart Listeners, kami juga berharap dimanapun Anda berada, Anda juga semua dalam keadaan baik ya. Amin. Semuanya pokoknya sehat. Ingat, modal utama tuh sehat. Sehat. Dan ya, pagi ini kita mau mengundang sahabat Sonora, Smart Listeners untuk ikut berpartisipasi tentunya. Selain dari meresponi apa yang menjadi tema kita hari ini, yaitu How Bad Do You Want It? Juga minimal ada yang mau update level kebahagiaannya Mbak Alina. Wih, gimana tuh caranya? Kalau 10 itu bahagia banget. Terus kok mau di-upgrade lagi kalau gimana? Udah mentok ya? 10 itu udah mentok ya. Kalau 5 atau 6 itu happy tapi juga lagi ada problem, gitu ya. Jadi galau lah ya. Kalau 1 itu udah mau bunuh diri tuh Mbak Lina. Udah mau nyungsep ya. Jadi kita mau tahu ya, teman-teman kita, pendengar kita dalam keadaan suasana hati seperti apa ya. Jadi ayo bicara jujur saja. Kalau memang lagi galau ya, lagi banyak utang, dikejar debt collector. Mudah-mudahan enggak. Utang mah pasti ada. Utang budi. Cuman gimana memanage-nya gitu bener, ya kan? Ya enggak? Ya, dan jadi makanya kita mau ajak Smart Listeners dan sahabat Sonora, yuk kita sharing lah ya. Jadi silakan sampaikan gimana keadaan kita pagi ini. Gimana suasana hati Anda pagi ini? Kalau 9 sampai 10 tuh bahagia banget, 5 sampai 6 itu ya biasa saja. 7 sampai 8 lumayan itu. Kalau di bawah 5 berarti butuh konsultasi, butuh konseling dari kita ya. Konseling dari Pak Eloy. Ya. Oke, bahasan kita pagi ini adalah How bad do you want it? Atau terjemahan bebasnya, berapa besar sih keinginan kita untuk meraihnya gitu ya. Meraih itu meraih sesuatu. Entah itu impian Anda, cita-cita Anda, keinginan Anda. Ya. Apapun yang Anda inginkan. How bad do you want it? How bad do you want it? Dan ini bukan motivasi biasa ya Mbak Lina. Iya. Kita perlu sampaikan supaya perspektifnya benar dulu ini ya. Dan saya pernah belajar bahwa learning yang baik, belajar yang tepat itu salah satunya repetition. Jadi mengulang. Kalau tidak, kita ini kan memang pada dasarnya bisa lupa. Lagi dengar Pak Ustadz di Jumatan, bisa lupa lagi tuh besok harinya. Dengar pastor, pendeta di hari Minggu, bisa lupa lagi. Jadi harus terus diingatkan ya. Jadi ini ada hal-hal yang saya mau ulang juga apa yang sudah kita sampaikan di bulan Januari tahun ini ya. Jadi 7 bulan yang lalu. Khususnya bagi Smart Listeners dan sahabat Sonora yang baru bergabung dengan kita beberapa bulan terakhir. Bahwa ini berbicara mengenai theocentric motivation ya. Theocentric motivation itu, theo adalah Tuhan, centric adalah pusat, motivation itu manusia bekerja keras. Jadi ini integrasi antara dua hal Mbak Alina, manusia bekerja keras tetapi spiritual juga mesti baik ya. Nah itu nanti hubungannya dengan yang kita pernah berbicara, ada 4 kemungkinan alasan kenapa sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Ada yang kita sebut sebagai God's decree, yang dalam bahasa sehari-harinya kita sebut takdir. Ada juga yang kita sebut sebagai God permits, yang dalam kehidupan sehari-hari kita sebutnya nasib. Nah nasib ini yang jatuh di dalam
hal-hal yang berhubungan dengan motivasi. Kalau takdir tadi itu hubungannya dengan ya Tuhan yang menetapkan gitu ya, nggak bisa diapa-apain, kita belajar menerima saja gitu kan. Tapi kalau nasib itu di dalamnya ada 3 hal lagi yang dulu kita juga pernah bahas. Yang pertama berbicara mengenai natural law, hukum alam. Jadi kita jangan bermain-main dengan hukum alam karena hukum alam sudah Tuhan tempatkan di sana sebelum kita lahir. Itu juga berbicara mengenai yang kedua yang namanya adalah human free will, di mana manusia diberikan kebebasan untuk memilih, ada akal, ada pikiran, ada hati gitu ya. Di mana kita tidak diciptakan menjadi robot, tetapi kita punya kemungkinan untuk memilih, meresponi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang terakhir kita pernah juga membahas, ada kemungkinan juga intervensi dari si iblis itu, si jahat gitu ya. Percaya atau tidak percaya, ya ada yang mengganggu kita, tetapi kita tidak perlu takut selama spiritualnya baik. Nah, jadi waktu kita berbicara mengenai how bad do you want it, itu memang berhubungan dengan motivasi gitu. Tetapi ada saat-saat di mana kita, jadi akhirnya gini, ada saatnya kita nggak mencapai target yang sudah kita tetapkan di awal tahun, dan kita tidak boleh buru-buru mengatakan ya memang sudah takdirnya begini. Belum tentu. Bisa jadi kenapa kita belum mencapainya karena Anda tidak sungguh-sungguh menginginkannya. Tetapi memang Anda sungguh-sungguh menginginkannya, Anda membayar harga untuk mendapatkannya, memang bisa jadi juga tidak mendapatkannya. Nah, itu bisa dilihat dari ya memang mungkin itu adalah bagian dari decree will dari Tuhan. Tuhan menetapkannya demikian. Dan saya sudah pernah memberikan contoh-contoh mengenai hal ini ya. Nah, itu yang kita bahas hari ini Mbak Alina di dalam konsep success triangle, di mana ada personal mastery, ada interpersonal mastery, ada leadership mastery. Beberapa bulan dari bulan Juni kita bicara banyak mengenai leadership. Termasuk minggu lalu kita kedatangan tamu yang khusus spesial, Pak Darwis Manalu, CEO dari Darta Corporation. Dan kita ada berbicara menanyakan apa yang menjadi strategi beliau dalam bisnis dan juga leadership style yang beliau lakukan di perusahaan yang dipimpin. Nah, tapi saya melihat ada beberapa teman-teman yang juga memberikan dari media sosial yang menginginkan untuk di-push lagi supaya di bulan Agustus sampai akhir tahun ini, semester kedua ini bisa mencapai target lebih lagi. Nah, saya pikir semua kalau motivasi itu dirangkum menjadi sebuah kalimat, maka dalam kalimat pertanyaan tadi, how bad do you want it? Jadi kalau keinginannya pas-pasan, ya hasilnya juga pas-pasan. Ini diceritakan mengenai Eric Thomas. Nah, ceritanya tahan dulu, bro. Ya enggak? Masa semuanya mau di segmen pertama? Siap. Nanti kita tahan. Ya. Silakan. Kita masih punya 3 segmen ke depan dalam Smart Motivation. Dan kita masih membahas mengenai how bad do you want it? Seberapa besar keinginan Anda untuk meraih sesuatu ya? Nah, Anda bisa sharing juga. Mungkin Anda punya keinginan yang ingin banget Anda capai. Anda punya cita-cita yang pengen banget Anda raih. Bener. Gimana caranya? Nanti kita bahas ya. Di 0812 11 12 959 silakan SMS ataupun WhatsApp kami atau line telepon kami di 021 398 33888 terbuka untuk Anda. Sebelum kita lanjutkan kembali, Pak Eloy, kita dengerin dulu yang enak-enak berikutnya dalam Smart Motivation untuk Anda di Smart FM Networks dan juga jaringan Radio Sonora. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. How bad do you want it? Seberapa besar sih keinginan Anda untuk meraih sesuatu? Keinginan, impian, cita-cita gitu ya. Tapi iya sih emang bener ya Pak Eloy ya. Kita masih di Smart Motivation nih, Smart Listeners dan sahabat saudaranya. Saking semangatnya langsung aja to the point gitu ya. Bener sih emang Pak Eloy, kalau misalnya kita pengen banget sesuatu itu, kayaknya memang ada kayak kalau misalnya kita punya semangat 5, mungkin bisa berkali-kali lipat kita punya semangat untuk meraihnya Pak Eloy. Apakah memang seperti itu ya? Kalau misalnya lagi pengen banget itu biasanya semuanya itu mendukung kita untuk bisa mencapainya. Semesta gitu, mendukung. Iya. Kata Pak Yohanes Surya ya. Iya benar. Tapi memang seperti itu bisa melipat gandakan semangat kita ketika kita ingin mencapai sesuatu Pak Eloy. Iya, tergantung berapa besar keinginannya kan. Ini bicara mengenai prioritas. Iya. Kalau keinginannya di level 10 tadi itu, ya kita akan bersedia membayar harga. Makanya yuk kita dengar cerita dari Eric Thomas berikut ini. Siapa Eric Thomas itu? Sahabat lama?
Wah. Saya belajar sesuatu dari beliau lah ya, dari cerita mengenai How Bad Do You Want It. Dia bercerita mengenai seorang pemuda umur sekitar 18 tahun yang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Maka pemuda ini mencari seorang sosok figur teladan yang dijadikan sebagai mentor, mau dijadikan sebagai guru ya. Jadi akhirnya dia datang dan dia berkata, "Pak, ini Bapak sudah berumur sekitar 60 tahun ya, tak kaya secara materi, berhasil dalam karir, dalam bisnis. Tetapi bukan hanya itu, dia dijadikan sebagai teladan dan sosok figur oleh anak muda ini karena dia juga berhasil membangun keluarga yang baik, harmonis, dengan istri harmonis, anak-anak juga baik-baik ya. Dan akhirnya dia mengatakan, Pak, tolong bantu, saya ingin sukses seperti Bapak, tolong beritahukan kepada saya bagaimana caranya." Nah, Pak Tua ini tentu senang sekali ya. Jadi dia melihat wajah pemuda ini kelihatan memang serius ingin belajar dan dari pertanyaannya sendiri juga menarik karena seringkali anak muda datang untuk meminta sumbangan atau meminta pekerjaan saja, tetapi anak muda ini tidak menginginkan hal instan. Dia pandai dengan, kita bisa melihat kepandaian seseorang, kebijaksanaan seseorang dari pertanyaan yang diberikan, Mbak. Jadi dia mengatakan, tolong ajarkan saya. Maka Bapak Tua ini berkata, sungguh-sungguh mau menjadi sukses, sungguh. Lalu Pak Tua ini mengatakan, baik kalau begitu besok jam 4 pagi temui saya di pinggir pantai. Lalu Pak Tua ini memberitahukan pinggir pantai yang mana. Anak muda itu mengerti dan Pak Tua mengatakan hanya satu syarat. Saya akan membimbing kamu dengan satu syarat. Syaratnya adalah tidak boleh bertanya. Apapun yang saya minta kamu lakukan tanpa argumen, tanpa bertanya. Kalau kamu bertanya, itu adalah hari di mana saya tidak mau membimbing kamu lagi. Apakah deal? Deal. Oke, jadi dia mengatakan jam 4 pagi temui saya di pinggir pantai itu. Maka ternyata mereka pulang dan besok pagi Pak Tua muncul di pinggir pantai dan anak muda itu sudah muncul 10 menit lebih awal. Dan akhirnya Pak Tua mengatakan dalam waktu 2 jam ke depan, jam 4 sampai jam 6 ini, cari satu aktivitas. Lakukan sesuatu. Yang penting jangan tidur. Lakukan sesuatu. Entah kamu bisa lari, bisa jogging, lakukan sesuatu selama 2 jam ini. Tetapi yang penting jangan tidur. Sampai jam 6 Bapak Tua muncul lagi dan ternyata dia sudah muncul di atas boat yang kecil di pinggir pantai itu. Dia teriak dengan suara kencang, dia memberikan isyarat kepada anak muda ini untuk mendekati laut gitu ya. Lalu Pak Tua mengatakan, ayo masuk lebih dalam. Dan sebetulnya anak muda ini dalam pikirannya bertanya-tanya, saya ini mau menjadi orang kaya, kenapa disuruh masuk laut? Saya tidak mau menjadi perenang, tetapi kan tadi sudah ada syarat, tidak boleh bertanya, lakukan saja. Dan akhirnya dia masuk ke dalam air laut itu sedengkul. Lalu disuruh lagi, ayo masuk lebih dalam, sepinggang, udah mulai dingin nih. Nah, masuk lebih dalam, udah sampai ke pundak. Dan Pak Tua ini mengatakan, mendekat pada bot ini, masuk lebih dalam. Dan akhirnya dia masuk lebih dalam, dan ketika dia masuk lebih dalam, itu air sudah sampai di hidungnya dan Pak Tua ini memegang kepala anak muda ini lalu dia masukkan ke dalam air laut itu, ditahan 30 detik. Anak ini mulai berontak. 1 menit anak muda ini mulai berontak, lalu dia paksa tangan Bapak Tua ini, dia akhirnya naik ke atas dan dia mulai menarik nafas, tapi ditekan lagi oleh Bapak Tua ini berulang kali, 3 kali, 5 kali sampai anak ini lemes, sudah tidak mampu lagi. Lalu Bapak Tua mengangkat dia dan bertanya, apa yang kamu inginkan ketika kamu tadi berada di dalam air laut ini? Satu hal yang kamu inginkan apa? Lalu anak buah ini mengatakan, bernafas, Pak. Lalu Bapak Tua ini mengatakan, dengarkan baik-baik. Jikalau keinginanmu untuk mencapai kesuksesan sama seperti keinginanmu untuk menarik nafas ketika kamu berada di dalam air laut tadi, kamu akan meraihnya. Wow. Saya ulang lagi kata Bapak Tua. Jikalau keinginanmu untuk meraih kesuksesan sama sebesar keinginanmu untuk menarik nafas ketika kamu berada di dalam air tadi, kamu akan meraihnya. Pak Tua mengatakan, terakhir kali saya akan mengulang ini, tanamkan dalam pikiranmu baik-baik. Jikalau keinginanmu untuk meraih kesuksesan sama besarnya dengan keinginanmu untuk bernafas ketika kamu berada dalam air tadi, kamu akan meraihnya. Inilah inti daripada How Bad Do You Want It? Berapa besar keinginan Anda untuk meraihnya? Oleh karena banyak di antara kita yang tidak pernah meraih sesuatu yang baik, tidak pernah mencetak sejarah kesuksesan di dalam karir dalam hidupnya. Bukan karena nggak punya potensi, bukan karena nggak punya bakat, Mbak Alina, bukan karena tidak ada dukungan, tetapi satu alasan yang paling besar, kita hanya menginginkannya setengah-setengah saja. Jadi kalau dapat ya syukur, nggak dapat juga nggak apa-apa. Di mana-mana
kita bertemu dengan orang seperti ini, yang saya menyebutnya retreat in action. Terlalu banyak orang-orang yang retreat in action. Mereka pernah menginginkan sesuatu, capai target penjualan misalnya, atau mungkin membantu papa mama pergi jalan-jalan ke luar negeri, atau mungkin ke tanah suci, mau merenovasi rumah, mau membeli ini membeli, tapi tidak pernah dapat. Kenapa? Karena waktu mereka berjuang 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah masih kuat, tetapi di langkah keempat mereka menemukan ternyata tantangannya berat sekali, dan akhirnya mereka mundur. Yang menarik, ketika mereka mundur, mereka bertemu dengan teman-teman yang juga pernah mundur. Dan akhirnya mereka bergabung menjadi manusia rata-rata, average action. Ketika manusia rata-rata bertemu, mereka mencari terlalu banyak pembenaran diri. Untuk akhirnya kalau ditanya, kenapa kok cita-citamu gak tercapai? Dia akan menemukan 101 alasan kambing hitam, dan akhirnya mereka mati sebagai manusia rata-rata. Nah, pagi ini kita mau ngomong begini, come on bro, sudah waktunya untuk berhenti berharap. Ini waktunya untuk berjuang. Dan waktunya untuk bertindak. Tetapi tindakan itu selalu menjadi anak dari how bad do you want it? Berapa besar keinginanmu? Yang orang katakan bakar jembatannya. Waktu Nias, Mbak, itu tahun 2004-2005 pernah terjadi gempa. Ada beberapa saudara yang mereka mengatakan, Eloy, saya mau ke Jakarta, tolong carikan saya pekerjaan. Dan satu persatu saya katakan, kalau Anda pergi ke Jakarta hanya untuk mendapatkan pekerjaan sementara, saya tidak akan pernah membantu. Tetapi kalau Anda datang ke Jakarta, lalu membakar semua kapal yang pulang ke Pulau Nias, dan berjuang harus berhasil di Jakarta, saya akan membantu sampai tetes darah penghabisan. Oleh karena saya yakin sekali, ketika seseorang menginginkan sesuatu seperti dia menginginkan bernafas setiap hari, dia akan meraihnya, kecuali Tuhan menghendaki yang lain. Nah, itu yang sedang kita bahas. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora, apa yang Anda inginkan sebetulnya? Dan kalau Anda belum meraihnya, pertanyaan saya, betulkah itu takdir? Atau jangan-jangan Anda tidak sungguh-sungguh menginginkannya? Karena kalau Anda sungguh-sungguh menginginkannya, termasuk mencapai target penjualan bulan ini, you will make it, man. Anda akan meraihnya. Karena Anda bahkan akan lupa makan, Anda akan lupa tidur, you will pay the price. Anda akan bayar harganya. Termasuk Anda nggak peduli olahraga apa yang sekarang ada di layar TV. You don't have time. Tidak ada waktu lagi untuk itu. Karena bahkan Anda tidak punya waktu untuk mendengarkan orang-orang yang mengkritik Anda, bahkan membenci Anda. Why? Karena you are so busy. Terlalu sibuk untuk mencapai tujuan yang sudah Anda canangkan sejak awal tahun. How bad do you want it, man? That's the question. Berapa besar keinginan Anda untuk meraihnya? Wow, Pak Eloy, inspiratif banget tadi kisahnya ya tentang si bapak tua yang benar-benar, aduh, how bad do you want it gitu ya. Seberapa besar keinginan kita untuk bernafas gitu keluar dari air. Yes. Itu menunjukkan berapa besar keinginan kita. Satu-satunya yang diinginkan kan bernafas. Ya, kalau satu-satunya yang diinginkan juga untuk meraih kesuksesan yang Anda inginkan itu, ada harga yang harus dibayar kan. Tidak ada kesuksesan yang bisa datang dalam semalam. Kenapa banyak orang kok mau bangun jam 4 pagi? Saya bangun juga tadi 4.30. Kenapa? Supaya saya bisa sampai di sini 6:30 pagi. Why? Karena I want it badly. Saya mau menginginkan untuk bisa menginspirasi Indonesia. Dan saya mau tahun 2025 saya sudah muncul di 1.000 perusahaan di Asia. Saya sekarang masih di 175, baru masuk di sekitar 175 perusahaan. Masih panjang sekali. Buat apa itu? Karena supaya kalau saya dapat duit, saya bisa menyekolahkan 1.000 anak Indonesia dari berbagai suku dan agama. I want it badly, man. Dan I pay the price. Dan saya ingin supaya saya bisa menjadi ayah terbaik untuk kedua anak saya dan suami terbaik untuk istri saya. I want it badly. Itu yang menjadi 3 motivasi hidup saya. Tentu kalau dilihat dari motivasi terbesarnya adalah menjadi saksi untuk Tuhan. Tetapi intinya adalah how bad do you want it? Karena kalau Anda menginginkan hanya 5-6, Anda akan kompromi. Ketika nanti bangun jam 4 pagi, aduh badan lemes, udahlah tunggu dulu jam 5. Man, dunia ini tidak pernah memberikan imbalan untuk sebuah impian atau pada omongan belaka. Dunia ini hanya memberikan imbalan kepada apa? Action. Hanya action yang mendapatkan imbalan. Jadi no action, no money. Jadi kalau Anda mau berhasil, action. Tapi gimana caranya? You want it badly. Anda harus menginginkannya dan bahkan hanya satu-satunya. Mati atau hidup, saya akan memperjuangkan. Itu yang saya lakukan tahun 2004. Ketika
Oh, baik. Waktunya untuk istirahat. Istirahat dulu bro, tarik nafas. Luar biasa. Kita lanjutkan ya. How bad do you want it? Untuk Anda yang juga mungkin punya keinginan gitu ya, bisa sharing dengan Pak Eloy. Gimana sih caranya Pak Eloy? Yuk. Ketika saya benar-benar menginginkan sesuatu, ada aja tantangannya, ada aja cobaannya. Dan saya itu mau membayar sesuatu, membayar harganya itu seberapa gila saya untuk bisa membayar harga yang harus saya bayar untuk keinginan itu Pak Eloy. Mungkin pertanyaan ini yang ada di kepala kita semua saat ini gitu ya, sahabat listeners dan juga sahabat Sonora. Silakan kirimkan pertanyaan Anda dan juga sharing Anda di 0812 11 12 959 lewat SMS ataupun WhatsApp, dan juga Anda bisa hubungi kami di line telepon di 021 398 33888. Ada satu buah buku dan juga 2 CD yang akan diberikan oleh Pak Eloy pagi ini untuk Anda. Buku Sales Warrior ya Pak Eloy ya. Yes. Dan juga CD Life Success Triangle, di dalamnya ada masing-masing 6 CD. Kita akan bagikan 2 CD hari ini. Oke, jadi silakan manfaatkan kesempatannya untuk Anda. Kami akan lanjutkan kembali Smart Motivation setelah jeda komersial berikut ini. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. How bad do you want it? Seberapa besar keinginan Anda untuk meraih impian dan juga cita-cita Anda, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora? Pak Eloy, Yes. kalau kita pengen sesuatu gitu ya, aduh emang tuh rasanya kalau belum kecapaian itu pengen banget gitu ya Pak Eloy ya. Tapi ada sejumlah pertanyaan menarik dari Smart Listeners dan juga sahabat Sonora yang mungkin ini bisa mewakili pertanyaan kita semua pagi ini mengenai how bad do you want it gitu ya Pak Eloy. Dari Pak Emil yang ada di Malang. Saya bacakan pertanyaannya. Apakah benar untuk benar-benar punya satu keinginan kuat, seseorang itu harus dibenturkan pada kesulitan yang sangat sulit Pak Eloy, hingga ia harus bereaksi keras meskipun ia lemah? Apa memang kesulitannya harus sangat sulit? Very good. Untuk satu keinginan yang kuat, meskipun ia lemah kondisinya Pak Eloy? Iya. Silakan tanggapannya. Umumnya ya, orang dapat turning point itu memang ketika sedang dibenturkan pada satu situasi yang memaksa dia untuk akhirnya berubah. Tetapi juga ada orang-orang yang bisa meraih hasil terbaik tanpa menunggu momentum itu. Karena belum tentu ketika sedang menghadapinya kita bisa memberikan respon yang positif. Respon diharapkan positif ketika kita sedang dibenturkan. Tetapi ternyata tidak selalu respon kita positif. Di bulan April dan bulan Mei Mbak Alina, kita pernah membahas mengenai defense mechanism. Ketika seseorang menghadapi tantangan, tidak semua orang akhirnya menjadikan itu sebagai turning point dan mengatakan enough is enough, sudah cukup, waktunya untuk bangkit dan berjuang kembali. Ada orang-orang yang justru sebaliknya. Jadi saya pikir secara umum itu yang terjadi, tetapi tidak selalu. Tergantung responnya juga ya. Dan responnya adalah salah satunya you decide now, tanpa menunggu kapan dibenturkan. Lakukan yang terbaik. Caranya bagaimana? Jawab pertanyaan ini. How bad do you want it? Baik. Gitu. Kita ke penelpon ya, Pak Eloy ya, silakan. yang sudah menantikan kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Lina. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Denny di jalan. Iya, Pak Denny. Silakan Pak Denny. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Pak Denny. Pak, saya mau tanya Pak, ini kalau dikatakan seperti ambisi atau bedanya Pak ya? Ya, kemudian yang kedua, kadang-kala kalau harga yang kita harus bayar itu mengorbankan yang lain sehingga juga hidup kita tidak balance Pak. Baik. Ini bagaimana manage-nya Pak? Baik, terima kasih Pak Denny pertanyaannya. Bagaimana Thank you, Pak caranya untuk agar kita tuh tidak terkesan jadi ambisius juga gitu ya, dan harga yang harus dibayar ini mengorbankan pihak-pihak lain. Gimana memanage ini semua Pak Eloy? Very good. Pak Denny, ambisi itu kalau dari terminologi saya itu tujuannya untuk diri sendiri. Ambisi tujuan untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain apa? Visi. Visi itu tujuannya untuk kebaikan umat, kebaikan manusia lain, kebaikan orang-orang di sekitar kita. Harapannya kita berjuang bukan untuk ambisi pribadi, tetapi untuk visi bersama. Nah, bagaimana kita bisa melihat apakah kita ini sedang berjuang untuk ambisi dan mengorbankan orang lain atau tidak? Maka itulah sebab kenapa saya memilih theocentric motivation. Now, theocentric itu harus mulai dan diakhiri dengan Tuhan. Itu sebab ketika saya berbicara mengenai leadership mastery misalnya,
dan udah memberikan training di beberapa perusahaan mengenai ini. Saya selalu mengedepankan bahwa leadership itu bukan tentang ambisi mengejar sesuatu yang menjadi keinginan pribadi, tetapi menangkap yang namanya adalah calling. Calling itu adalah panggilan. Kalau ada calling, pasti ada yang memanggil. Calling ini dari Tuhan untuk Anda mengubahkan sesuatu, untuk menjadi lebih baik. Dan itu yang kita perjuangkan. Ketika Anda bekerja untuk sekedar mendapatkan mobil mewah, ya sah-sah saja, tetapi sebetulnya bukan itu yang sedang saya bicarakan. Bukan berarti itu salah, tetapi bukan itu yang utama. Motivasi itu kan ada ekstrinsik, ada intrinsik. Ekstrinsik itu bicara mengenai ambisi semata. Di mana saya bekerja mendapatkan banyak uang, saya mendapatkan mobil mewah, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Apakah banyak orang melakukannya? Banyak. Berhasilkah mereka? Berhasil. Dalam versi... Ya tadi itu ekstrinsik itu. Tetapi kalau saya berbicara mengenai motivasi, tanpa mengurangi pentingnya eksternal itu, saya mengatakan utamanya harusnya intrinsik. Intrinsik itu berbicara mengenai saya meresponi calling. Saya meresponi panggilan untuk melakukan sesuatu untuk siapa? Untuk orang-orang di sekitar saya. Jadi ujungnya itu keluar. Yang menarik adalah orang-orang yang bekerja melakukan yang terbaik untuk kebaikan orang lain. Justru malah otomatis yang dia dapatkan lebih dari apa yang pernah dia pikirkan. Nah, jadi kalau ekstrinsik, dia menyikut sana, sikut kanan, sikut kiri untuk mendapatkan posisi tertentu. Orang-orang yang intrinsik ini, mereka tidak melakukannya. Tetapi entah kenapa, justru dunia itu mendukung mereka dan akhirnya mereka tidak pernah mengejar-ngejar uang maupun jabatan. Uang dan jabatan mengejar mereka. Nah, itulah ilustrasi yang pernah saya sampaikan mengenai buah mangga, Mbak Alina. Buah mangga itu kalau ada di belakang rumah kita lalu berbuah manis, kita pasti akan datang lagi mengambil buahnya. Kita akan mengajak teman-teman kita untuk menikmati. Itu sebetulnya hidup kita, dan itu adalah awal menjadi seorang pemimpin yang hebat. Di mana kita itu sibuk memberikan buah yang dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Ketika mereka menikmatinya, mereka akan entah kenapa, mereka itu mau bukan hanya memberikan kita imbalan dalam bentuk uang, nyawa pun bisa direlakan. Jadi Pak, bagaimana membedakan antara ambisi dan visi? Ambisi ujungnya adalah untuk kepentingan saya sendiri. Sebagai seorang salesperson misalnya, ambisinya betul untuk mencapai target penjualan. Tetapi kalau dia berhenti di situ, inilah yang saya bahas dalam buku Sales Warrior. Yang selama 1 minggu ini saya akan memberikan 1 minggu sampai ke tengah hutan bersama dengan 25 sales elite dari Pancanaka Property. Jadi mereka mempersiapkan orang-orang yang menjadi sales warrior, sales elite, di mana nanti mereka membuka cabang, membuka perumahan dimanapun, orang-orang ini yang diturunkan. Dan saya selalu mengatakan di dalam perusahaan minimal 20% orang salesnya harus menjadi seorang sales warrior, sales elite. Ini orang-orang yang mereka tidak sekedar menjual untuk mendapatkan target penjualan. Ini orang-orang yang punya intrinsic motivation, di mana ketika pagi hari dia tidak bertanya saya bisa menjual kepada siapa hari ini, tetapi dia bertanya saya bisa menolong siapa hari ini. Ini totally different paradigm. Tetapi waktu dia melakukannya, tentu dia membutuhkan teknik, closing teknik, negotiation teknik penting. Tetapi bukan itu yang pertama. Kalau itu yang pertama, maka orang sales tidak ada bedanya dengan pembohong dan penipu. Dan itulah yang membuat salesperson selama ini kalau bertemu dengan ayah mertuanya, tidak pernah berani menyatakan dirinya kalau ditanya, kerjamu apa nak? Tidak berani mengatakan saya sebagai seorang salesperson. Kenapa? Karena kalau ditanya, ada 3 profesi yang tidak dipercaya di dunia. Yang pertama politikus, yang kedua pengacara, yang ketiga adalah orang sales. Tetapi kenapa itu terjadi? Karena memang paradigmanya salah. Berpikir bahwa yang namanya kalau jago ngomong, pasti bisa jualan. No, selling is about giving and serving. Profit is a byproduct. Bahwa menjual itu adalah memberi dan melayani yang terbaik kepada konsumen kita. Profit itu akan mengikutinya. Nah, ini adalah yang saya sebut sebagai visi. Jadi selalu kita mengedepankan dulu untuk kebaikan orang lain. Kalau itu bisa dijalankan, Mbak Alina, jangan lagi pernah berpikir untuk mengejar unan waktu dan jabatan. Jabatan dan uang akan mengejarmu. Wah, kayaknya itu udah semua pertanyaan terjawab oleh penjelasan Pak Elo ya. Biasa. Tapi saya ingin melanjutkan pertanyaan-pertanyaan lainnya Pak Elo ya. Yes. Berarti itulah yang membedakan how bad do you want ini dari sisi ambisi maupun visi ya. Yes. Kalau sisinya dikejar ambisi,
dia bisa menghalalkan segala cara Segala karena cara. orientasinya adalah diri Di dalam, sendiri, ya. gitu ya. Tapi kita harus punya visi, Yes. sehingga orientasinya adalah orang lain di luar diri kita sendiri ya Pak Eloy ya. Karena ada pertanyaan juga dari Pak Azhar di Makassar yang bilang, yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya agar keinginan kita untuk sukses itu tidak menjadi ambisi hingga menghalalkan berbagai cara. Karena mungkin Pak Eloy ya, ini kalau menurut saya sih ya. Ini kalau sekilas how bad do you want it, itu kesan yang ditangkap adalah ini benar-benar ambisi banget nih untuk mencapai sesuatu, ini benar-benar gila deh pokoknya, pengen banget. Kesan yang ditangkap seperti itu ketika kita bilang seberapa besar keinginan kita untuk mencapai cita-cita itu, Pak Betul Eloy. sekali. Itulah sebab kenapa kita base-nya adalah theocentric. Bahwa kita menangkap panggilan dari Sang Pencipta. Gini loh Mbak Lina, ketika 100 juta sperma itu bertemu dengan satu sel telur, Tuhan itu hanya punya satu tujuan. Kenapa Tuhan mempertemukan satu dari sperma itu bertemu dengan sel telur? Dan tujuannya adalah bahwa Tuhan melihat dunia membutuhkan kita. The world need you. Kalau Mbak Alina dan saya itu diciptakan hanya untuk kebutuhan kita saja, saya rasa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita pernah hidup. Tetapi bahwa akhirnya sperma dan sel telur bertemu lalu menjadi janin dan lahir menjadi seperti hari ini kita ini, itu karena the world need you and me. Bahwa tanpa Anda dan saya, dunia kehilangan sesuatu. Jadi kita harus, ini filosofi, pemikiran ini kita harus tahu dulu. Bahwa I'm not here for me alone. Saya bukan di sini untuk diri saya sendiri. Karena kalau hanya itu, tikus juga bisa. No, we are different. Kita berbeda. Kita manusia yang diciptakan ya tadi itu. Karena the world need you. Nah, the world, dunia, itu dimulai dari mana? Orang terdekat kita, keluarga ini inti, yang punya yang suami punya istri, istrimu membutuhkanmu. Kalau istri, suami mau membutuhkanmu, anak-anak yang membutuhkanmu. Jangan pernah hidup untuk diri sendiri, intinya begitu loh. When you live, waktu teman-teman Bapak dan Ibu hidup untuk diri sendiri, Anda akan mati lonely, mati sendirian. Karena memang Anda tidak pernah diciptakan untuk diri sendiri. Anda dan saya diciptakan for a better world, untuk dunia yang lebih baik. Jadi itu sebab kalau nanti hari ini pergi ke perusahaan, ke divisi masing-masing, mindsetnya adalah division ini membutuhkan saya. Ini bukan untuk somong-somongan, tetapi supaya Anda itu berjuang memberikan yang terbaik. Itulah kenapa saya selalu bertanya di dalam seminar-seminar, kalau Anda tidak pernah dilahirkan, dunia akan kehilangan apa? Baik. Jangan-jangan gak kehilangan apa-apa. Sampai di situ Pak Eloy. Paradigmanya ya, the world needs you. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih buat Anda yang sudah kirimkan komentar dan juga pertanyaan yang beragam sekali dan banyak sekali. Nanti kita akan bacakan ya Pak Eloy ya. Dan juga ditanggapi di segmen akhir. Dan kita akan kembali lagi dalam Smart Motivation setelah jeda komersial berikut ini. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. How bad do you want it? Seberapa besar keinginan kita untuk meraihnya? Dalam Smart Motivation masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Pak Eloy, saya langsung aja ya ke Pak Budi Simon yang sudah WhatsApp kita. Pak Budi Simon bercerita nih, ketika ia di Jepang, ada sebuah perusahaan Omron Limited yang mempekerjakan kebanyakan karyawan yang cacat fisiknya, Pak Eloy. Dan hasilnya mereka lebih tekun dan lebih teliti dari orang normal pada umumnya. Bahkan karir mereka ada yang sampai manajer. Mereka memiliki obsesi menjadi yang terbaik, badly. Thank you. Very good. Oke, ada komentar? Bagus sekali, dan banyak teman-teman kita yang secara fisik seperti itu. Dan intinya sebetulnya banyak ya di antara kita yang belum memutuskan sih ya. Ya itu tadi, how bad do you want it. Nah kadang-kadang karena ada keterbatasan, itu membuat kita memang akhirnya memacu diri lebih daripada yang lain. Apakah memang kebanyakan keterbatasan itu yang memacu seorang itu jadi semangatnya berkali-kali lipat, Pak? Sekali lagi yes, tetapi juga bisa no. Sekali lagi tergantung pada respon kita masing-masing ya. Jadi kita juga jangan akhirnya wah saya mesti cacat dulu, saya baru berhasil. Itu akhirnya menjadi kambing hitam yang bentuk lain lagi. Dulu waktu saya di Melbourne itu saya juga belajar dari seorang bernama Nancy. Itu satu kampus dengan saya. Kemana-mana dia pergi itu pakai bantuan tongkat karena dia buta. Dan dia itu dibantu oleh tetangganya untuk membacakan buku teks, dan dia bisa lulus dengan predikat cum laude. Jadi setiap sekali saya melihat dia, saya tuh kan kerja sambil kuliah Mbak. Kerja dari jam 9 malam sampai jam 11 pagi di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi waktu saya melihat dia itu semangat saya bangkit. Karena buat saya, dia yang terbatas seperti ini saja, dia bisa melakukannya dengan baik, bagaimana dengan saya. Tetapi orang melihat
Nancy yang sama belum tentu meresponi dengan cara yang sama kan. Jadi itu sebetulnya kalau kita belajar konseling, kita belajar psikologi, kita bisa masuk lebih mendalam kenapa kok ada orang-orang yang tidak meresponinya seperti saya meresponinya. Jadi kembali lagi, ya sudahlah, paling gampang itu sebetulnya Bapak dan Ibu apa sih yang Anda inginkan? Dan ketika Anda menginginkan sesuatu selalu tanyakan, how bad do you want it? Karena kalau Anda kalau dapat ya syukur, nggak dapat nggak apa-apa. Forget it man, you won't get it. Kalau Anda cuma mengatakan ya kalau dapat ya syukur, tercapai target ya syukur, nggak tercapai ya toh masih dapat gajian, you won't get it man. Anda tidak akan meraihnya. Kalaupun Anda meraihnya, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, impian Anda terlalu rendah. Kemungkinan yang kedua, Anda lagi untung saja. Kalau lu cuma untung saja, bulan depan belum tentu capai lagi. Belum tentu konsisten ya. Oke, saya mau ke pertanyaan berikutnya, Pak Eloy. Mohon di-share strategi untuk memadukan semua tanda-tanda dari keseharian kita untuk merealisasikan how bad do you want it. Karena teori dan data di lapangan dan di keseharian itu sering dan banyak kali tidak sama. Dari Rido di Surabaya. Antara mungkin ini intinya adalah kalau yang diomongin sama yang di sehari di lapangan gitu ya, itu beda Pak Eloy. Tantangannya lebih besar dan lebih complicated. Nah mungkin Pak Eloy bisa menjawab pertanyaan dari Pak Rido di Surabaya ini, silakan. Mbak Alina, tanpa merendahkan pentingnya strategi, planning. Saya tapi mengatakan ada waktu di mana yuk mari stop thinking, berhenti berpikir, just do it man. Lakukan saja, all out, do all out, or don't do it. And jangan lakukan apa, jangan gini loh. Kenapa sih gitu? Hidup tuh kok mau cuma setengah-setengah gitu loh. Kalau memang mau jalannya jalanin sekalian, all out sudah. All out, jangan setengah-setengah ya. Makanya saya selalu mengatakan dalam seminar saya, kalau di tempat kerja Anda tidak pernah mengeluarkan air mata, menangis maksudnya, maka Anda tidak punya impian yang cukup tinggi. Tapi kalau Anda pernah menangis, mungkin disalah mengerti, ditolak oleh customer, itu artinya Anda sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa baik dan tekun man. Do it all the way. Toh Anda sudah berkorban sekian tahun kan. Ayo kalau Anda bertahan 1-2 langkah lagi, Anda akan menikmati hasilnya. Kenapa berhenti sekarang? Kenapa kok cuma memberikan setengah dari diri Anda saat ini? Saya berharap ketika kita semua mati, Tuhan akan menemukan kita sedang melakukan yang terbaik. And He found you empty. Tuhan menemukan kita kosong. Kenapa kosong? Karena selama kita hidup every single day, setiap hari, kita selalu memberikan yang terbaik. Sampai nanti di akhir kehidupan ini kita bisa berkata, Tetelestai, it is empty, mission accomplished. That's life. Hidup itu boleh kita ngobrol, kita bisa fun. Tapi Socrates itu pernah ngomong kalimat yang tajam sekali. Socrates mengatakan kalimat ini, jikalau hidup tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya, sesungguhnya hidup itu bukan hidup yang pantas untuk dijalani. So, this is serious, man. This is serious. Hidup boleh kita bercanda, yes. But life is so serious. Do it all the way. Or don't do it at all. Ya, gitu kalau cuma setengah-setengah mendingan nggak usah. Nggak usah dah. Mendingan all out dan sepenuh hati gitu ya. Oke Pak Eloy, ini menarik ya. Saya punya teman sales asuransi yang suka bilangnya pengen nolong orang gitu ya. Tapi ambisius untuk diri sendiri. Ngomongnya sih pengen nolong gitu kan, tadi Pak Eloy bilang sales is about serving and giving. And giving. Nah tapi itu sih katanya gitu, bilangnya seperti itu. Tapi ternyata sangat ambisius untuk dirinya sendiri. Komentar Pak Eloy. Gini, jadi manusia itu Pak dan Ibu ada stagesnya. Tahapannya ada tahapannya ya. Kalau Abraham Maslow mengatakan ada orang-orang yang bekerja memang itu sebetulnya untuk ya ini makan dan minum dulu gitu. Tapi itu nanti di level yang paling paling bawah. Tapi kan nanti dia akan lebih lagi kan berbicara mengenai safety ya, dia mencari keamanan, dapat makan, dapat minum tapi tinggal di bawah kolong jembatan. Tapi saya ya nggak nyaman, nggak aman. Anak-anak saya masa di kolong jembatan. Dia berjuang. Tetapi dia naik kan. Manusia itu kan ada stagesnya. Dia naik menjadi dia mendapatkan self-esteem misalnya. Ya, di mana dia akhirnya mencari kebanggaan dirinya. Dia akan naik lagi. Dia bicara mengenai love and belongings. Di mana dia mendapatkan kasih sayang dari teman-teman di kantor. Dia merasa belong. Dia hadir dalam satu komunitas. Tetapi kemudian di yang kelima, itu dia mulai belajar. Nah ketika dia belajar, dia akan mengerti, saya nggak boleh loh hidup begini terus. Saya mesti melakukan sesuatu. Hidup itu harus untuk kebaikan umat, untuk kebaikan orang. Jadi ada stagesnya Mbak. Sampai nanti di atas itu, dia sudah hidup untuk apa? Bukan untuk dirinya lagi.
tetapi dia sudah melayani konsumennya dengan sebaik-baiknya. Jadi kita nggak bisa berharap semua orang itu, walaupun dia ngomong saya mau membantu orang lain, lalu dia mengikutinya. No, hidup itu ada tahapannya. Ada tahapannya. Ya, ada tahapannya. Oke, baik, ke Dimas di Jakarta. Mungkin ini juga jadi pertanyaan terakhir gitu ya, kaitannya juga dengan theocentric motivation, Pak Eloy, mengenai pencapaian impian. Kalau kita sudah berusaha, tapi ternyata masih tidak mendapatkannya, bagaimana? Apabila Tuhan tidak mengizinkan impian kita terwujud, apa yang harus kita lakukan? Dari Pak Dimas di Jakarta. Very good. Bapak dan Ibu, ini penting untuk kita bahas karena memang ada saatnya di mana kita sudah melakukan yang terbaik dan ternyata belum melihat tanda-tanda bahwa harapan itu akan tiba. Impian itu akan terwujud. Saya pernah menceritakan mengenai seorang pria yang memiliki gedung 10 lantai begitu ya. Lalu gedung yang di atas itu dilahap api ya, terbakar tetapi tidak terlalu rusak, tapi intinya dia renovasi lagi Mbak Lina. Lalu memang bapak ini dia sangat suka dengan lukisan. Dia memanggil seseorang untuk melukis ya, ceiling dan temboknya diberikan lukisan-lukisan yang baik. Bahkan ada lukisan tangan ya. Lalu sang pelukis ini setelah 3 bulan dia mendesain sedemikian rupa dengan lukisan langsung, dia melukis di ceiling di apa itu ceiling plafon gitu ya, di dinding-dinding. Lalu suatu hari dia datang menikmati hasil lukisan ini. Tetapi kemudian dia mundur sambil menikmati, dia pegang dagu, dia menikmatinya. Dia tidak sadar bahwa kalau dia mundur 1 langkah lagi, dia akan jatuh di lantai 9 karena itu belum dipasang pembatas. Lalu di situ masih ada orang tukang di situ yang sedang bersih-bersih. Dia melihat kalau dia teriak, maka orang ini akan kaget, malah akan jatuh. Ya, jadi kalau juga dia datengin, dia bilang, dipikir ini dalam hitungan detik orang ini bisa jatuh. Jadi yang dilakukan adalah di situ ada ember berisi air yang kotor, lalu dia datang, dia lari, dia siram air kotor itu di tembok yang baru dilukis oleh sang pelukis ini. Apa yang dilakukan oleh pelukis? Pelukis datang maju, dia pegang pundak sang tukang, tolong jangan pukul saya. Lihat tempat terakhir kamu berdiri. Kalau saya tidak menghancurkan lukisan ini, Anda pasti sudah mati. Now, Pak Dimas, Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik untuk umatnya. Jadi kadang-kadang Tuhan belum memberikannya bukan karena Tuhan tidak sayang, tetapi karena Tuhan tahu waktunya belum pas untuk kita dapatkan. Disitulah iman diperlukan. Wow. Segala sesuatu akan indah berarti pada waktunya. Ujungnya seperti itu ya, Pak Eloy ya. Kesimpulan yang bagus sekali. Oke, mudah-mudahan ini menginspirasi dan juga merubah paradigma berpikir kita gitu ya mengenai sesuatu yang kita inginkan itu terkait juga dengan izin Tuhan gitu, untuk mencapainya ya Pak Eloy. Tapi satu kalimat, tetap jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak berjuang. Berjuang, lakukan yang terbaik supaya Tuhan menemukan Anda dan saya setiap hari sedang berjuang melakukan yang terbaik. Apapun hasilnya, serahkan Tuhan yang tentukan. Baik. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi Anda, Smart Listener. Sebelum benar-benar kita akhiri, kita akan umumkan yang beruntung mendapatkan buku dan juga CD dari Pak Eloy pagi ini. Ada 3 orang, ada Bapak Dimas di Jakarta, Pak Emil di Malang, dan juga Pak Azhar di Makassar. Kami akan hubungi Anda untuk mengirimkan hadiah langsung pada alamat Anda masing-masing. Oke, Pak Eloy. Yes. Akhirnya benar-benar say goodbye, kita ketemu lagi minggu depan, minggu depan. Ya. Dan akhirnya saya Alina Mohamel. Saya Eloy Zaluku katakan, yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.